Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut ini adalah video usulan program kreativitas mahasiswa yang berjudul Mendorong Perekonomian Masyarakat Desa Wanasaba melalui usaha beraneka ragam kerajinan dari bambu oleh FG3 kelas MPKTO. Dalam video ini terdapat pendahuluan, gambaran umum masyarakat sasaran, metode pelaksanaan, serta biaya dan jadwal. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Desa Wanasaba merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di Wanasaba terdapat banyak sekali kekayaan alam berupa bambu. Namun, masyarakat belum mampu mengolah bambu tersebut secara maksimal. Bambu-bambu yang ada di desa hanya dibuat menjadi pagar oleh masyarakat. Pengelolaan bambu yang kurang maksimal terjadi karena kurangnya keterampilan masyarakat dalam menciptakan desain baru, menginovasi produk, dan menguasai teknologi. Oleh karena itu, pelatihan sangat diperlukan oleh masyarakat Desa Wanasaba. Rumusan masalah. Yang pertama, masyarakat Desa Wanasaba masih belum bisa mengolah bambu secara maksimal. Yang kedua, kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat dalam menciptakan beragam kerajinan yang memiliki nilai ekonomis. Yang ketiga, belum tersedianya teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan dari program ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Wanasaba dalam memanfaatkan bambu secara maksimal sehingga mereka bisa membuat kerajinan dari bambu dan memasarkan produk tersebut dengan lebih baik. Gambar umum masyarakat sasaran. Dalam hal ini masyarakat Desa Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Desa ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, lengkap dengan ketersediaan lahan. Namun sayang, masyarakat masih belum mampu mengoptimalkan kekayaan alam tersebut. Minimnya pemahaman akan pengelolaan sumber daya alam jadi salah satu masalahnya. Hal ini disebabkan karena taraf pendidikan masyarakat yang masih kurang. Keadaan ekonomi masyarakat Desa Wanasaba jika ditinjau dari sudut jenis pekerjaan masyarakatnya sangatlah bervariasi. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan profesi dan jenis pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat setempat itu sendiri. Salah satu hasil alam yang melimpah di Desa Wanasaba adalah bambu. Bambu sebenarnya merupakan tumbuhan yang banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia, di antaranya untuk membuat dapur, tempat untuk menjemur pakaian, kerajinan, dan pemenuhan kebutuhan bahan rumah tangga lainnya. Minimnya pemahaman akan pemanfaatan sumber daya alam tersebut menjadikan pemanfaatan bambu tidak optimal. Kebanyakan dari masyarakat Desa Wanasaba hanya memanfaatkan bambu untuk dijadikan pagar rumah saja, sehingga tidak memiliki nilai ekonomi. Apabila masyarakat dapat mengoptimalkan pemanfaatan bambu, hasil alam ini dapat dibuat menjadi berbagai kerajinan seperti vas bunga, cangkir, anyaman, bingkai foto, lampu hias, dan lain-lain. Tentunya kerajinan ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga turut mendorong perekonomian Desa Wanasaba. Pada bagian ini, kita akan membahas metode pelaksanaan dari program pemberdayaan masyarakat Desa Wanasaba. Langkah pertama adalah riset dan survei lapangan. Kegiatan ini meliputi peninjauan langsung ke lokasi pemberdayaan, perilaku masyarakat atau SDM yang hendak diberdayakan, serta riset potensi dari SDM yang terkait. Langkah kedua adalah pembuatan materi. Pada tahap ini, materi mulai dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan program pemberdayaan. Materi yang dibuat juga telah disesuaikan dengan hasil riset dan survei lapangan sebelumnya. Langkah ketiga adalah pemberian materi dan pelatihan serta pendampingan. Langkah ini dapat diberikan melalui penyuluhan, seminar, dan workshop yang bertujuan untuk membekali mereka dengan beberapa ilmu. Dan yang terakhir adalah crowdfunding. Crowdfunding ini merupakan salah satu terobosan dan instrumen yang akan diterapkan pada program pemberdayaan kerajinan bambu dan akan memberikan asistensi dalam bentuk finansial maupun aset. Pada praktik, setelah masyarakat Desa Wanasaba mendapatkan materi pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan kerajinan bambu, selanjutnya mereka diarahkan untuk mempraktikkan materi yang telah didapatkan sehingga mereka mampu membuat produk kerajinan bambu yang bernilai ekonomis serta memanfaatkan teknologi dalam proses produksi tersebut. Kemudian pada pasca produksi, kegiatan ini mencakupi beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Setelah proses produksi, kegiatan yang dilakukan pada tahap pasca produksi yaitu pendampingan manajemen keuangan dan strategi pemasaran melalui e-commerce sehingga dapat memperluas pemasaran produk. Selain itu, program pemberdayaan juga mampu menjual kembali kerajinan yang telah dibuat oleh para peserta program pemberdayaan dengan membelinya terlebih dahulu atau reselling. Kemudian terdapat evaluasi, yaitu tahap yang bertujuan mendapatkan feedback yang berguna untuk perbaikan dalam proses pembuatan produk dan pemasaran untuk kedepannya. Selanjutnya, biaya dan jadwal. Yang pertama untuk anggaran biaya. Dari jenis pengeluaran yang pertama, peralatan penunjang sebanyak Rp2.190.000.
Kemudian bahan habis pakai Rp870.000, perjalanan Rp41 juta, dan dana lain-lain Rp2.920.000. Dengan rincian biaya yang pertama untuk peralatan penunjang ada gergaji, pisau besar, pisau raut, gunting, tang jepit, tang tekuk, parang, kuas, pahat, ampas, bol pangan, palu, paku, dan juga kapak. Selanjutnya untuk bahan habis pakai ada lem, pewarna, vernis, dan larutan peroksida. Selanjutnya untuk biaya perjalanan yang pertama transport PP tim PKMM Depok ke Wanasaba 9 orang untuk 4 kali kunjungan, dosen pembimbing 1 kali kunjungan, transportasi tutor untuk 2 orang 1 kali kunjungan, dan juga transportasi untuk publikasi 2 kali. Dan untuk biaya lain-lain yang pertama ada konsumsi untuk tim PKMM 9 orang kali 4 hari kali 3 kali makan, dosen pembimbing 1 kali 3 kali makan, pemantau 1 kali 3 kali makan, tutor 1 kali 3 kali makan, dan juga peserta sosialisasi 50 kali 3 kali makan. Kemudian ada dokumentasi, publikasi dan spanduk, dan juga laporan akhir. Baik, selanjutnya saya Julio Fernando Putra akan menjelaskan terkait penjadwalan, di mana kami membagi penjadwalan ini dalam 18 minggu, di mana yang pertama kami akan melakukan riset dan survei lapangan pada minggu pertama dan minggu kedua. Selanjutnya ada pembuatan materi dari minggu kedua sampai minggu keempat. Selanjutnya ada pemberian materi latihan dan pendampingan, itu akan dilakukan pada minggu kelima sampai minggu ke-9. Selanjutnya ada crowdfunding, di mana kami menghimpun dana bisa melalui seperti kitabisa.com, itu dari minggu pertama hingga proses produksi dimulai. Selanjutnya ada praktik atau pembuatan kerajinan atau juga proses produksi yang akan dilakukan atau dimulai dari minggu kelima hingga minggu ke-18. Selanjutnya ada pasca produksi seperti mengajarkan manajemen keuangan atau menjual hasil produksi dari minggu ke-10 hingga minggu ke-18. Dan yang terakhir ada evaluasi yang akan dilakukan pada minggu terakhir, yaitu minggu ke-18.